Share screen nggak kelompok 1. Maaf Pak, izin mengkonfirmasi ini share screen-nya nggak bisa. Oh, sebentar. Tadi saya belum ngizinin kalian untuk ngasih ini ya. Oke. Coba, silakan. Udah bisa kah? Apakah sudah terlihat jelas Pak, teman-teman? Oke. Saya udah lihat. Oke, silakan. Oke, izin memulai ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman kelas 530. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 dengan saya Sarah Konesia absen 26 dan rekan-rekan saya ada Andi Ahmad absen 6, Erlinda Aprilia absen 13, Rizky Diah absen 25, dan Fikar Ahdan absen 29. Nah, hari ini kami akan membahas tentang pengertian proses bisnis, fokus dari proses bisnis, pandangan terkait proses bisnis, core business, and support business, dan yang terakhir kami akan membahas tentang proses bisnis formal dan informal. Oke teman-teman pasti udah kebayangkan apa sih proses bisnis itu? Intinya, proses bisnis itu merupakan yang terstruktur dan saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau menghasilkan suatu keluaran. Nah, keluaran ini bisa berupa produk atau output atau layanan demi meraih tujuan dari organisasi tersebut. Nah, contohnya nih, ilustrasinya, bisnis penjualan iPhone atau handphone merek iPhone. Nah, proses dari kita mencari supplier iPhone tersebut dan kita memasukkannya ke dalam toko, melakukan promosi, melakukan penjualan sampai proses handphone tersebut diterima oleh konsumen atau tangan terakhir. Nah, itu semua proses kegiatan-kegiatan tersebut membentuk sebuah proses bisnis. Nah, teman-teman, ada 3 fokus utama dalam proses bisnis. Yang pertama adalah pembagian kerja, yang kedua adalah pelanggan, dan yang ketiga adalah teknologi informasi. Nah, menurut Adam Smith nih teman-teman, dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nation, pembagian kerja itu merupakan akar dari peningkatan seluruh proses bisnis. Pada dasarnya, pembagian kerja itu merupakan pemecahan pekerjaan-pekerjaan besar jadi beberapa pekerjaan kecil dalam rangka meningkatkan efisiensi, sehingga proses bisnis dapat diuraikan dalam beberapa subproses. Nah, tapi ada dampak negatif nih dari pembagian kerja tersebut. Nah, apa aja sih dampak negatifnya itu? Yang pertama adalah pekerja menjadi tidak puas karena pekerjaannya itu membosankan nih, berulang-ulang. Dibagi tugasnya itu-itu mulu. Jadinya kita merasakan kayak aduh, bosan banget nih, ini lagi dapat kerjanya, dan juga kita merasa tidak puas kalau pekerjaan orang lain itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, kita juga ada dampak negatif yang lain, yaitu jadi departemen perusahaannya ini terlalu fokus terhadap tujuannya. Misalnya departemen marketing gitu, kita terlalu fokus dengan tujuannya aja, marketing aja, sehingga departemen marketing ini melupakan tujuan organisasi yang lebih besar lagi, melupakan kerjasama dengan departemen-departemen yang lain. Nah, jadi solusi dari dampak-dampak negatif ini adalah perusahaan harus mengatur aktivitas bisnis mereka dengan proses interdepartment daripada dengan proses spesifik departemen. Kan kalau pembagian kerja ini biasanya lebih fokus kepada spesifik departemen, kayak tadi yang sudah saya sampaikan, misalnya departemen marketing itu spesifik aja kepada departemen marketing. Nah, sebagai upaya untuk mengatasi negatif pembagian tugas ini, jadi kita harus mengalihkan aktivitas bisnis kita menjadi proses interdepartemen, yaitu semua departemen menjadi satu departemen dan satu tujuan gitu. Yang kedua itu ada pelanggan, teman-teman. Jadi fokus bisnis kita tentu saja yaitu
itu pelanggan. Kepuasan pelanggan, feedback bagus, penilaian dari pelanggan itu merupakan fokus utama kita. Jika pelanggan itu puas dan loyal, setia kepada perusahaan, maka kita pasti akan mendapatkan keuntungan. Nah, konteks pelanggan ini bukan hanya pelanggan eksternal seperti pembeli atau lainnya, tapi juga pelanggan internal atau karyawan dari perusahaan kita. Karena kepuasan karyawan ini juga harus diperhatikan, karena merekalah yang akan berinteraksi dengan pelanggan dan merekalah yang akan membuat bisnis kita itu semakin maju. Dan yang terakhir adalah fokus kita adalah teknologi informasi. Dalam era global 4.0 ini, teknologi merupakan hal yang sangat fundamental, mendasar banget untuk membantu segala aktivitas manusia. Nah, penggunaan teknologi informasi ini dapat mempermudah dan mempercepat proses bisnis dong pastinya. Misal kita mempunyai bisnis dengan adanya teknologi informasi dan bantuan-bantuan sosial media, kita dapat menyebarkan bisnis kita, mempromosikan bisnis kita dengan sangat cepat sehingga orang-orang dapat mengetahui bisnis kita. Misalnya nih, saya mempunyai online shop nih. Dengan adanya teknologi informasi, saya manfaatkan sebaik mungkin. Saya mempromosikannya dalam sosial media saya, Instagram. Banyak sekali pengguna Instagram, jutaan di dunia ini. Sehingga orang-orang mudah untuk mengetahui bisnis saya tersebut, menyebarkan informasi juga untuk produksi tersebut. Dengan adanya teknologi, produksi barang-barang itu bisa dilakukan dengan lebih mudah, lebih efisien, dengan cost yang lebih murah. Begitu teman-teman, tentang fokus dari proses bisnis. Nah, ada lagi nih, pandangan terhadap proses bisnis. Yang pertama itu adalah deterministic machine. Jadi proses bisnis ini sebagai mesin yang teratur. Nah, pandangan ini melihat suatu proses bisnis itu sebagai suatu rangkaian proses yang tetap dan teratur, di mana manusia mengubah input menjadi output sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan atau biasa kita sebut dengan SOP atau Standard Operational Procedure. Nah, sehingga nilai-nilai manusia yang tidak dibahas di sini dan manusia itu dianggap sebagai robot yang hanya melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam SOP. Nah, kelebihan dari pandangan ini adalah mudah dipahami dan dievaluasi. Tapi kekurangannya ada nih. Jadi, dalam pandangan ini, kita mengabaikan faktor manusia dan organisasi serta perubahan perilaku yang mungkin terjadi. Jadi, ini lebih ke faktor teknis dan rasional aja ya. Jadi, proses bisnis sebagai mesin yang teratur itu jadi berjalan terus-menerus tanpa memperdulikan faktor manusianya. Selanjutnya nih, kita punya pandangan proses bisnis sebagai sistem dinamis yang kompleks. Nah, kalau pandangan ini melihat proses bisnis sebagai semacam makhluk hidup yang memandang dan berinteraksi dengan sekelilingnya atau lingkungannya dan beradaptasi agar dapat bertahan diri dari perubahan. Namun kenyataannya, kemampuan adaptasi tersebut didapat dari sistem terbuka yang terdiri dari input, perubahan, output, dan batasan yang memisahkan pihak internal dan eksternal. Sehingga yang diperhatikan perusahaan tidaklah hanya efisiensi pengerjaan seperti pandangan sebelumnya, tapi juga kualitas dan tingkat pelayanan atas produknya. Nah, kelebihan dari proses bisnis sebagai sistem dinamis kompleks ini, penekanan lebih ke faktor perilaku dalam kerangka yang lebih luas atau holistik. Nah, kekurangannya juga ada nih, beberapa kekurangannya. Jadinya analisa prosesnya lebih rumit nih, karena cakupannya itu lebih besar. Tidak melihat faktor sosial politik, juga kurang mempertimbangkan feedback yang mungkin akan muncul. Selanjutnya teman-teman, kita punya pandangan interacting feedback loops atau proses bisnis sebagai perputaran umpan balik yang saling berinteraksi. Nah, kalau pandangan ini kita tuh melihat proses bisnis sebagai sebuah sistem yang menerima dan memproses masukan dari luar yang mempengaruhi jalannya proses-proses yang ada. Namun permasalahan pun muncul karena tidak adanya kontrol internal di dalamnya, dan perusahaan seakan-akan tidak memiliki prinsip yang ia pegang teguh sendiri dan hanya mengikuti masukan-masukan yang diterima. Nah, jadi pandangan bisnis ini tuh lebih memikirkan tentang
tentang komentar-komentar atau masukan-masukan yang didapatkan dari eksternal. Jadi internalnya itu tidak memiliki sebuah kemampuan untuk memegang prinsip yang ada, tapi kalau misalnya ada masukan atau komentar, mereka langsung mengkoreksi dan mengikuti masukan-masukan tersebut. Jadi dia itu interacting feedback loops ini dia sangat memikirkan feedback dari luar atau eksternal. Dan yang terakhir nih, pandangan yang terakhir teman-teman, ada social construct, yaitu proses bisnis sebagai bentukan sosial. Nah, pandangan ini itu digambarkan itu sebagai sesuatu yang abstrak. Abstraksi pemikiran dari seseorang, di mana proses bisnis ini bernilainya subjektivitas dari seseorang. Contohnya nih, seorang manajer produksi, menganggap proses bisnisnya ini mengetahui lancar tidaknya dari feedback daripada konsumen atau pelanggan tersebut. Oh nih konsumennya udah puas nih. Oh berarti proses bisnisnya udah bener nih. Ini udah bagus nih produksi saya gitu. Ini kan merupakan sebuah penilaian yang subjektif ya. Hasil dari pemikiran dari seorang manajer. Belum tentu pada kenyataannya memang proses bisnisnya sudah baik atau sudah lancar atau sudah memenuhi standar. Kan ini sangat subjektif. Jadi dalam social construct ini, jadi pandangannya itu, pola pemikirannya itu lebih ke abstrak, berbeda dengan pandangan yang sebelum-sebelumnya, ya di mana diibaratkan sebagai sebuah mesin yang dinamis dan lain-lain. Nah, kelebihannya ini lebih mampu mengatasi masalah yang berhubungan dengan sifat alamiah manusia yang kadang itu sedikit irasional ya. Dan kekurangannya adalah sulit untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat kuantitatif karena mereka tuh lebih ke kualitatif. Dan meskipun telah mempertimbangkan aspek sosial politik, namun baru sebatas pada analisa. Jadi belum sampai menghasilkan sebuah solusi yang nyata. Balik lagi karena ini adalah merupakan suatu abstraksi dari pemikiran seseorang yang bersifat sangat subjektif. Oke teman-teman, lanjut kepada core business and support business. Maaf kalau agak buru-buru karena materinya tuh lumayan padat ya, kelompok 1, dan waktunya lumayan sedikit. Lanjut, core business dan support business. Jadi core business adalah sebuah aktivitas utama atau penting dari sebuah perusahaan. Ini ibaratkannya adalah jantung di tubuh manusia. Dan yang selanjutnya adalah support business. Nah, ini merupakan aktivitas perusahaan yang berhubungan di luar usaha pokok. Jadi ini adalah aktivitas-aktivitas yang menunjang core business tersebut. Nah, salah satu keuntungan perusahaan kalau kita mengetahui core business-nya adalah dapat lebih fokus untuk mengkonsentrasikan diri pada bisnis utamanya. Jadi menghasilkan sebuah produk yang unggul dan menjamin keberhasilan perusahaan. Jadi misalnya sebuah proses atau aktivitas, gimana sih proses aktivitas dapat dikatakan sebagai core business? Ternyata ada 3 kriterianya teman-teman. Yang pertama itu proses yang terkait langsung dengan aktivitas penciptaan produk atau jasa. Dan yang kedua, perusahaan ini bakal terancam punah, bangkrut pokoknya. Kalau misalnya aktivitas ini kita hilangkan, atau aktivitas ini itu terganggu produksinya gitu. Ini perusahaan pasti akan terancam punah atau bangkrut nih. Dan yang terakhir adalah pelanggan atau konsumen is willing to pay. Bersedia membayar kepada perusahaan untuk melakukan sebuah proses tersebut. Nah, ini ada contoh ilustrasinya. Kita punya perusahaan sepatu Nike. Nah, perusahaan sepatu Nike memiliki core business berupa ini, produksi sepatu. Itu merupakan aktivitas utama dari perusahaan sepatu Nike. Di mana kalau perusahaan sepatu Nike ini tidak memproduksi sepatu, mereka akan terancam eksistensinya, terancam bangkrut, karena itu merupakan core business dari mereka. Dan di sini kita bisa lihat support business dari perusahaan sepatu Nike, ada percetakan dokumen, ada distributor sepatu, ada cleaning service, ada security. Nah, keempat contoh aktivitas tersebut merupakan support business yang menunjang terbentuknya sebuah core business. Jadi misalnya nih
ada percetakan dokumen. Nah, ini tuh dibutuhkan saat kita akan melakukan core business kita, yaitu produksi sepatu. Mungkin ada percetakan dokumen untuk izinnya, untuk kelegalannya dari produksi tersebut, dan misalnya dokumen keaslian dari sepatu Nike tersebut, dan lain-lain. Sangat banyak sekali. Oke teman-teman, ini adalah subbab terakhir kita, yaitu proses bisnis formal dan informal. Mudah sekali membedakannya. Kalau formal, proses bisnis formal itu udah ditetapkan sebagai standar yang harus dilakukan dalam kondisi tertentu oleh perusahaan nih. Kalau proses bisnis informal, proses bisnis ini belum ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagai standar yang harus dilakukan dalam kondisi tertentu. Nah, tenang, akan kami berikan contohnya. Tapi pada umumnya, semua proses bisnis formal ini sebelumnya itu terbentuk dulu nih teman-teman, dari sebuah proses informal. Proses informal ini dilakukan, oh ternyata cocok nih dengan proses bisnis kita, dengan perusahaan kita. Nah, kemudian organisasi ini memutuskan untuk memformalkannya. Misalnya nih, ada proses bisnis informal, kita itu perusahaan meminta karyawan untuk menyarankan kandidat orang atau pekerja untuk mengidentifikasi dan merekrut karyawan baru nih. Kan ada misalnya nih perusahaan ada posisi kosong nih. Posisi kosong. Nah, kita itu meminta karyawan untuk menyarankan siapa sih nih yang cocok nih untuk posisi kosong tersebut. Kandidat pekerjanya itu yang harus memenuhi spesifikasi tertentu. Nah, kita bertanya nih kepada karyawan, kalian ada saran nggak? Siapa nih yang kira-kira cocok nih ngisi posisi manajer operasional kita nih? Nah, ternyata cara tersebut itu berhasil ternyata karyawan itu lebih tahu siapa sih yang paling cocok untuk mengisi sebuah posisi pekerjaan tersebut. Nah, dari hasil keberhasilan ini, perusahaan memutuskan, oh iya ini bagus nih, caranya ini sangat efisien nih, gak harus ribet-ribet, kita udah bisa nemuin orang-orang yang cocok untuk posisi tertentu. Ya udahlah, kita formalin aja. Jadi kalau kita mau rekrut sebuah pegawai, sebuah posisi, sebuah jabatan, ya udah dengan cara ini aja, ya udah kita formalin. Nah, jadi sebuah aktivitas ini berasal dari proses bisnis informal, lalu seiring dengan keberhasilannya dan kecocokannya dengan proses bisnis tersebut, maka mereka memformalkannya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sangat panjang dan cepat dan padat sekali. Jadi sepertinya sekian dari kelompok 1 penjelasan kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, banyak yang keserimpet nih ngomongnya. Kami akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Boleh dong tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1 ya. Oke, terutama buat Sarah Konesia. Saya dengar kamu ngomong kayak dengar YouTube yang suka cerita-cerita horor itu ya, yang bule yang bisa. Oh, Nancy Judge ya, Pak. Iya. Kamu sendiri merasa demikian ya. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Juga pembawanya Sarah Konesia. Namanya susah banget ya. Sarah aja. Sarah ya, oke Sarah. Teman-teman semua, sebenarnya tentu saya yakin bahwa teman-teman juga paling tidak di kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya punya pengayaan dari yang disampaikan tadi. Tapi dari yang disampaikan barusan sebenarnya lebih dari yang saya harapin gitu ya. Kalian ngasih contoh-contoh gitu. Terus tugas saya sebagai dosen lebih mudah lagi gitu ya. Nanti mungkin lebih arahnya ke pajak aja lah gitu ya. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan, saya minta dari kelompok 2 mungkin ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1 dulu, coba. Kita uji dulu dong ya kan. Nanti kalau saya nanya, sudah pastilah tugas dosen nanya gitu ya. Kelompok 2, siapa kelompok 2? Silakan. Ada yang nanya? Atau dari kelompok manapun silakan. Jangan diumumin nanti yang nanya bakal dapat nilai gitu ya. Kayaknya jadul banget ya. Izin bertanya, Pak. Dari mana? Untuk mana? Siapa namamu?
Zaki Zulkarnain, absen 12, kelompok 6, Pak. Oke. Izin bertanya, kan tadi dijelasin bahwa proses bisnis itu secara garis besar itu adalah sebuah rangkaian nih. Nah, kalau misalnya ada suatu perusahaan yang udah terus-menerus melakukan rangkaian buat sepatu, misalnya harus proses ABC. Nah, kalau misalnya di suatu hari atau suatu saat perusahaan itu mungkin miss atau melewati atau improvisasi, jadi nggak tetap seperti rangkaian yang biasanya, apakah itu tetap disebut sebagai proses bisnis? Oke. Gimana kelompok 1? Sarah Konesia mau jawab? Atau saya jawabin? Kamu dulu deh yang jawab deh. Gimana? Pak, izin Pak, kan teman-teman kelompok 1 mau anggota yang lain mau Boleh biar gantian. banget. Saya nggak usah ngajarin bagaimana sebuah kelompok bekerja ya. Ya, pokoknya aku inilah serahin ke kamu. Silakan, kan kamu juru bicaranya, kamu langsung mendeliver ini ke siapa yang ngomong, silakan. Oke, teman-teman dari kelompok 1, Ahyar mau izin ikut coba menjawab. Silakan. Mohon izin, tadi kurang jelas ya di saya. Boleh diulangi? Zaki, silakan. Ya, jadi kan tadi dijelasin bahwa proses bisnis itu kayak suatu rangkaian gitu. Nah, kalau misalnya kan perusahaan itu pasti dalam proses bisnisnya dia ada rangkaian A, B, C kayak gitu. Nah, kalau misalnya di suatu waktu ada perusahaan yang misal dari A ke B ke C harus melewati B dulu. Nah, kalau misalnya dia melakukan improvisasi atau perubahan dari A langsung ke C dan proses rangkaian B ini dilewatin, apakah itu tetap termasuk proses bisnis seperti itu? Izin menjawab ya. Jadi sebenarnya proses bisnis itu gini ya, bisa diubah sesuai dengan menurut dari manajer dari perusahaan tersebut. Dimana kalau misalnya tadi ya di proses kedua, proses yang B gitu kan tidak berjalan seefisien mungkin atau tidak membantu terwujudnya produk yang berkualitas gitu ya. Jadi mungkin bisa dihilangkan menurut dari si manajer tersebut. Dalam hal ini tentunya manajer melakukan inovasi. Jadi boleh saja dari salah satu kegiatan atau dari satu proses itu dilakukan inovasi, baik itu dirubah ataupun dihilangkan. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Pertanyaan sendiri sudah kejawab belum itu? Siapa namanya? Zaki. Kamu kan pertanyaannya adalah apakah kalau tidak semua tahapan dilaksanakan itu tetap merupakan sebuah proses bisnis, kan begitu pertanyaannya ya? Iya, Pak. Benar ya, Zaki ya? Ya. Ya, kamu cuma bisa bilang bisa gitu. Tapi apakah itu masih bisa dikatakan sebuah proses bisnis? Gitu, kelompok 1 gimana? Kalau menurut saya Pak, kalau balik lagi ke pengertian proses bisnis itu kan sebenarnya adalah aktivitas-aktivitas yang membentuk, yang menghasilkan sebuah output yang berupa produk atau layanan untuk mencapai tujuan tertentu seperti yang telah kami contohkan, misalnya adalah penjualan iPhone gitu. Dari kita meminta supply iPhone tersebut kepada supplier sampai ke konsumen, itu merupakan rangkaian proses bisnis. Tapi tadi Zaki bertanya, kalau misalnya salah satu nih dari tahapan proses tersebut itu diambil atau dicabut atau dikeluarkan gitu, tidak dilakukan gitu, itu merupakan proses bisnis atau tidak? Balik lagi kepada kalau misalnya aktivitas itu kita hilangkan, itu itu mempengaruhi dari sebuah bisnis tersebut nggak? Misalnya kalau misalnya kita hilangkan salah
satu proses tapi kita masih bisa menjual iPhone gitu, masih sesuai dengan tujuan utama kita mendirikan sebuah bisnis ini, kita masih terus bisa berproduksi, menurut saya sih itu fine-fine aja sih, itu masih bisa disebut sebuah proses bisnis. Tapi misalnya nih, kita stop salah satu aktivitas, yaitu mengambil supply iPhone. Nah, terus apa dong yang mau kita jual? Bisnisnya jadi apa dong? Bisnis apa? Cuma jaga toko gitu kan? Nggak mungkin. Jadi, kalau misalnya sebuah aktivitas ini merupakan aktivitas yang penting, balik lagi kepada core business and support business yang telah saya sampaikan tadi, kalau misalnya itu diambil atau dihilangkan, ya pastinya bisnis tersebut bakal punah, eksistensinya terancam, bisa bangkrut gitu. Kalau misalnya, jadi menurut saya tadi intinya kalau misalnya sebuah aktivitas itu dicabut atau dikeluarkan dari proses tapi tidak mengganggu tujuan kita, apa bisnis inti kita, itu tidak masalah sih. Izin koreksinya, Pak. Ya. Oke. Sebenarnya kalau saya jawab aja lah ya, bukan jawab lah, saya tidak ada salah benar ya dalam diskusi ini, karena sebenarnya baik Andi maupun Sarah juga menyampaikan apa yang tercantum di buku tersebut gitu ya. Tapi sebenarnya kalau penilaian Zaki tadi, teman-teman simak, sebenarnya ya tergantung cara pandang dari definisi proses bisnis itu gitu. Kan tadi macam-macam tuh ya kan? Ada yang proses bisnis sebagai mesin deterministik ya, complex dynamic system, interacting, feedback loops, ya itu kan macam-macam tuh. Kalau kita melihat yang sebuah mesin yang presisi kayak tadi yang pertama, definisi pertama, memang dia tahap-tahapannya harus saklek terus diikutin ya. Jadi proses bisnis itu sebagai urutan tetap gitu kan. Jadi ya tadi dari mulai perancangan gitu ya, ngerancang si bagian desainnya, merancang sepatu Nike tadi, terus nanti sampai ke proses pemilihan begitu ya. Kemudian akhirnya ditentukan model apa yang akan diproduksi, ya sampai kemudian nanti jadi sepatu. Kalau seperti pertanyaan Zaki tadi kan, kalau ada satu proses di mana proses perancangan itu nggak dilakukan langsung nih, ya kan? Misalnya si CEO-nya memang seneng banget nih dia tukang jogging gitu ya. Dia tahu di jalan dia tiba-tiba lagi jogging, oh ada sepatu bagus nih, gue pengen ini gitu, langsung lu bikin deh. Ini lagi happening nih, boleh nggak? Ya tergantung, ya boleh-boleh aja. Tapi kemudian kalau dia proses bisnis dari sudut pandang yang tadi saya bilang sebagai mesin yang presisi, urut-urutannya jelas, itu menyalahi. Itu menyalahi sebuah prinsip proses bisnis gitu ya. Tapi lagi-lagi, kan dari cara pandang proses bisnis tersebut juga ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya kan? Ada yang memang sifatnya tadi, Sarah juga bilang tuh, kalau dia benar-benar ngikutin masukan ya dari luar, dari masukan dari konsumen, terus langsung diikutin gitu kan, juga merupakan hal yang berbahaya juga gitu ya. Tidak melalui suatu proses analisis, terus dirapatin dan seterusnya. Dalam bahasa sederhana seperti itulah. Tapi saya kira udah bisa menjawab lah, bisa-bisa aja, tergantung cara pandang kita terhadap proses bisnis ini yang mana kan gitu. Dan sebenarnya kan semua cara pandang itu juga sah-sah saja, itu kan teorinya ada gitu ya. Itu ya Zaki ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita bahas dari sudut pandang pajaknya mungkin. Saya izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Kevin Ayu, absen 18. Ayu. Ya, pertanyaannya tadi kan terkait dengan pandangan terhadap proses bisnis. Itu ada bisnis proses yang dipandang sebagai deterministic machine, sebagai complex dynamic system, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari 4 pandangan itu, ada nggak sih satu pandangan yang paling praktikal dan yang paling banyak digunakan di lapangan pada kenyataannya? Jika ada, mengapa? Terima kasih. Ya, praktikalnya yang baik gitu, yang paling bagus gitu. Yang paling banyak digunakan. Banyak dipakai. Mungkin, oh, yang paling banyak orang pakai. Silakan, nomor 1. Sarah, mau siapa? Mau kamu sendiri atau mau nunjuk anggota kamu?
Teman-teman kelompok 1 ada yang ingin menjawab? Bentar ya, Pak. Mau nyuruh dosennya jawab? Mau mencoba menjawab katanya, Pak. Oh, good. Oke, silakan. Oke, Rizky atau Erlin katanya mau mencoba menjawab, Pak. Silakan. Oke. Rizky ada nggak? Sebentar, Pak. Tidak ada, Pak. Izin menjawab lagi boleh, Pak? Boleh. Apa kan? Berarti kan kamu sudah dipercaya sama kelompok kamu gitu ya. Tapi nanti nilai kekompakannya kurang kan gitu kan. Enggak lah. Oke lah. Dari mereka, Pak. Oke lah. Yang penting kan kalian belajar lah ya. Ayo, nggak apa-apa. Lanjut, Sarah. Nah, sebenarnya sebelumnya udah saya cari ini, Pak. Saya research, katanya aplikasi dari keempat pandangan tersebut ini sebenarnya mudah ya kalau kita lihat ya di atas kertas gitu. Tapi pada praktiknya itu sangatlah sulit untuk diimplementasikan karena akan menuai krisis fokus pada perusahaan di mana masing-masing dari 4 pandangan tersebut ini memiliki fokus yang berbeda. Nah, perusahaan itu secara real hanya mengadopsi beberapa prinsip di dalam masing-masing pandangan tersebut dan mengaplikasikannya karena menyesuaikan fokus dari perusahaan itu tersendiri. Nah, adapun penggunaan pandangan tersebut secara full pada perusahaan hanya semata-mata untuk melakukan analisis proses bisnis. Jadi menurut yang udah saya baca nih, Pak, jadi dari keempat pandangan tersebut biasanya itu diaplikasikannya karena kan susah banget nih mau mengaplikasikan apalagi 4-4-nya sekaligus atau satu aja pun itu kan nggak cukup ya. Jadi ternyata perusahaan-perusahaan itu banyaknya itu dari 4 pandangan tersebut kita tuh mengambil prinsip satu-satu nih. Kita ambil nih dari yang pertama dari tadi dari dynamic system, dari social structure. Kita ambil nih satu-satu prinsip mana nih yang bagus, prinsip apa yang bagus dari masing-masing pandangan tersebut. Lalu kita gabungkan sehingga menciptakan sebuah pandangan yang lebih besar, lebih bagus, dan lebih kompleks lagi, Pak. Jadi tidak terbagi-bagi fokusnya. Jadi sosialnya kita dapat, ya kita mendengarkan komentar dari pembeli atau konsumen atau orang lain, tapi tidak plek-plek kita aplikasikan, tapi kita juga mempunyai struktur, kita juga mempunyai memperhatikan faktor manusianya, kita juga mengikuti analisis atau proses-proses yang terstrukturnya. Jadi kayak gitu, Pak. Jadi sebenarnya kalau sebuah perusahaan itu kan sebenarnya praktek lapangan itu sangat berbeda ya sama teori. Jadi ternyata pas praktek itu perusahaan itu lebih mengambil ke prinsip dari masing-masing, digabungkan jadi satu, dibuat mana yang baik, mana yang tidak butuh, mana yang baik kita ambil, yang tidak butuh itu tidak kita gunakan. Kayak gitu, Pak, kalau menurut yang saya baca dan analisis. Mohon koreksinya, Pak. Ya, oke. Kalau dalam konteks real, contoh kasus, apa tuh yang menurut kamu tadi ngambil, terus di keping-kepingan puzzle diambil yang bagus-bagus. Jadi kayak shopping gitu ya. Oh, cara pandang ini dia memperhatiin feedback. Oh, yang ini benar-benar SOP diikutin banget gitu ya. Tapi manusia pegawai nggak diperhatiin. Nah, kita tetap SOP dijalanin, tapi pegawai juga diperhatiin, feedback dari konsumen juga benar-benar diperhatiin. Bahkan dia mungkin mau untuk mengambil risiko dianggap sebagai perusahaan yang follower, bukan trendsetter gitu ya. Contohnya apa misalnya? Coba kalian lihat di Gojek. Apa yang kamu bisa komentari? Oke, jangan Sarah deh. Nggak apa-apa nih, kelompok. Coba saya pengen dengar kelompok 5 coba. Kelompok 5. Siapa juru bicaranya atau siapapun kelompok 5, merasa kelompok 5 jawab deh. Kelompok 5 siapa, Du? Saya nggak lihat dapetnya nih, Du. Sorry, Du. Unmute, Du. Kamu belum di unmute.
Iya. Apa tuh apa yang lain? Ya, Lintang deh, Lintang. Orang Jogja nih kayaknya nih, jago nih. Ayo, Lin. Maaf Pak, boleh pertanyaannya tolong diulang Pak? Makanya kalau gambarnya nggak ada, jangan kamu lagi tiduran lagi, Lintang ya. Ya Pak, tadi rumah saya berisik dikit Pak. Oh, berisik ya. Ya dah, jangan deh. Coba yang lain, yang ini, yang lain. Siapa Ndu? Ayo Ndu, siapa Ndu? Kan tadi si Sarah bilang, sebenarnya sih memang betul itu. Sarah saya lihat tadi jawabnya sambil baca ya gitu ya. Nggak apa-apa ya Sarah, namanya juga usaha ya Sarah ya. Jadi memang betul tidak ada tuh practically ini banyak dianut, beberapa persentasenya dan seterusnya gitu ya. Karena memang tidak ada yang pure dari cara pandang itu diadop, dilakukan oleh perusahaan, jarang. Ya, even perusahaan tradisional sekalipun gitu ya, dia pasti ada kombinasi-kombinasi itu. Dan memang kemudian disadari memang yang paling bagus itu tadi yang saya bilang tadi, kita ambil ya dalam kehidupan keseharian pun kita kan selalu melihat mana yang bagus diambil, yang jelek enggak. Ya disesuaikan dengan kondisi. Oleh karena kalau dilihat dari bab 1 itu kalian pasti selalu bilang apa namanya, bukan sebuah perusahaan yang berhasil yang akan leading gitu ya. Bukan perusahaan yang hebat secara teknologi atau SDM-nya pada pintar-pintar, tapi perusahaan sebentar ya. Mana? Saya pikir ini apa? Sorry teman-teman ya. Jadi jadi benar. Nah, kan kalau diomongin begitu kan mungkin apa iya seperti itu. Coba yang paling gampang itu ya tadi contoh, saya bilang berikan contoh, tapi kan saya mau nanya kelompok satu nanti ini juga ya, bingung juga ini apa fungsinya dibentuk kelompok yang lain gitu ya. Makanya saya minta kelompok 5, kelompoknya Pandu jawab, Lintang. Contohnya saya kasih dulu deh, kayak misalnya Gojek, perusahaan Gojek ya, itu sebenarnya apa contoh yang baik atau real, contoh yang real terkait dengan yang tadi dibilang, ya kan? Ya, makanya saya tanya sebelum saya kasih pandangan saya, sekali lagi tidak ada benar tidak ada salah, tapi kita bisa melihat itu gitu. Nah, kelompok 5 seperti apa komentarnya? Bisa jelaskan nggak apa yang saya maksud? Bahwa Gojek itu salah satu contoh yang real di lapangan, bahwa bagaimana sebuah perusahaan itu mengadopsi beberapa proses bisnis. Harusnya gampang banget. Sok. Atau Pandu, mau jawab? Silakan Pandu. Ya, oke. Sarah, silakan Sarah kalau mau minum, Sarah mau minum. Nggak usah izin, langsung aja minum silakan. Oke, gitu ya Pandu ya.
Tapi kelompok 5 sendiri sependapat, siapapun yang jawab lah, mau Pandu atau Lintang, bahwa benar apa yang dikatakan oleh si Sarah tadi, bahwa semestinya memang tidak ada sebuah perusahaan yang secara saklek menganut satu pandangan tadi terkait dengan proses bisnis. Iya Pak, seharusnya perusahaan tuh pandangannya itu disesuaikan dengan kondisi yang jadi Pak. Ya fleksibel gitu menurut saya Pak. Ya, ya. Ada yang punya ini pendapat lain? Izin menjawab Pak. Ya, siapa? Faiza Pak. Ya tuh, oke. Ini Kalau kelompok menurut berapa saya, Faiza? kenapa Pak? Kelompok 5 juga? Iya. 5 juga ya, oke. Oke, gimana Faiza? Kalau menurut saya bisa aja sih Pak, suatu perusahaan menganut salah satu dari 4 pandangan ini. Contohnya seperti perusahaan manufaktur di bidang otomotif kan, itu pada garis besarnya biasanya perusahaan otomotif memakai mesin kan Pak dalam proses produksinya. Nah menurut saya itu kalau dalam perusahaan otomotif bisa saja mereka menganut pandangan yang deterministik mesin. Nah kalau untuk Gojek, menurut saya mungkin mereka menggabungkan 4 pandangan ini karena banyak aspek. Kalau perusahaan Gojek ini kan istilahnya terobosan baru gitu Pak dalam dunia perusahaan. Karena mereka kan sistemnya berbeda gitu Pak, tidak seperti perusahaan-perusahaan pada zaman sebelum Gojek. Karena mereka memakai mitra, terus berbasis online, terus perusahaannya tidak ada di situ gitu loh Pak. Karena mereka kan memakai mitra driver, terus konsumen ketika ingin memakai jasa perusahaan Gojek itu hanya lewat HP kan Pak. Jadi menurut saya kalau Gojek itu menggabungkan 4 pandangan ini. Jadi itu Pak. Oke, satu lagi deh sebelum saya kasih komen lah. Satu lagi, ada lagi kelompok lain mau komen? Saya Pak izin memberi komentar. Julia, apa kamu? 2 Pak. Kelompok 2, oke. Ya. Oke, gimana menurut kamu? Menurut saya dari 4 pandangan ini memang Gojek menggunakan semua pandangan, tapi lebih ke social construct sih menurut saya Pak. Karena kan Gojek ini tuh kan merupakan perusahaan yang fokus pada pelayanan publik ya. Terus salah satu yang kenapa saya pilih social construct itu karena salah satu layanan mereka seperti GoClean dan GoMessage itu kan mereka hilangkan. Kayaknya tahun lalu deh kalau nggak salah. Itu karena bagi beberapa orang itu dirasanya kurang efektif dan kadang juga lebih banyak yang merasa layanannya itu kurang. Kayak misalnya ada yang kejadian dilecehkan waktu di message atau ada barang yang hilang atau barangnya malah makin rusak gitu waktu di clean pakai GoClean. Jadi lihat pendapat masyarakat juga, lihat opini masyarakat. Jadi saya rasa lebih ke social construct Pak untuk Gojek ini. Mohon kondisinya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Dari yang disampaikan tadi oleh Pandu, oleh Faizatul ya, oleh Julia juga, Lintang juga ya, dan tadi Sarah juga dari awal mengomentari. Sebenarnya balik lagi kan ini hanya masalah jam terbang aja ya, jam terbang itu artinya mungkin pada perjalanan nanti kalian semua akan melihat betul kayak Faizatul bilang tadi, kalau manufaktur katakanlah perusahaan motor mesin Honda gitu misalnya ya, misalnya gitu mungkin maksudnya Faizatul ya, itu kan jelas dia pakai mesin gitu kan. Iya, tapi jangan lupa juga di dalam proses dia juga melihat tuh. Kalau kelihatan dari fokus dari proses bisnis kan tadi juga Sarah juga jelasin tuh, ya kan? Dari mulai pembagian kerja, terus ada pelanggan, teknologi informasi, ya kan gitu kan?
kalian kalau lihat Honda itu dia punya tim balap di tim balap yang motor gitu ya. Apa sih namanya? MotoGP, ya. OSBK juga Pak. Ya. Apa siapa? Saya kira MotoGP, Pak. Ya, MotoGP ya, maksud saya gitu. Ya, MotoGP di supercar juga ada ya Honda ya. Sebenarnya itu bagian dari bagaimana dia melihat pelanggan itu menjadi bagian yang penting dalam keputusan mereka memproduksi seperti apa kan gitu ya. Kalau kalian lihat juga coba Yamaha begitu siapa? Atau Honda lah. Yamaha begitu bikin NMAX, siapa yang pakai NMAX ke kantor? Ke sekolah, ke kampus. NMAX itu kan sebenarnya kan terobosan baru ya. Walaupun dia tidak totally new gitu lah, tapi dia termasuk baru. Kemudian diikuti oleh Honda. Ya kan? Honda itu apa ya? Yang kayak Max itu. Apa? PCX. Hanya PCX duluan, Pak. PCX, Pak. PCX. PCX ya, PCX ya. Ya oke, mungkin PCX lebih duluan, tapi dia secara diterima di pasar, NMAX lebih duluan kan gitu kan. Dan kalau kalian melihat juga nanti bagaimana si Rossi itu ya di Yamaha itu benar-benar mendongkrak banget ya. Di Indonesia kan hampir anak-anak muda itu kan senang yang gaya-gaya bergajulan gitulah gitu ya. Artinya begitu Yamaha dicitrakan oleh seorang Valentino Rossi, ya kan, maka itu kebanggaan bagi anak muda untuk pakai Yamaha gitu ya. Artinya itu kemudian juga berkebalikan dengan Yamaha. Honda juga sama tuh, dia punya, kalau kalian dengar Honda itu katanya irit banget gitu ya. Ada pernah dengar belum? Oh, beli motor Honda aja gitu kan, atau bahkan mobil pun Honda aja dibanding dengan Mitsubishi, ya kan? Kenapa? Irit gitu ya, gitu kan. 1 liter 12 kilo gitu dan seterusnya gitu ya. Artinya kombinasi fokus di proses bisnis ya terkait dengan pelanggan, terkait dengan teknologi itu juga menjadi hal yang menentukan gitu loh. Jadi tidak juga tadi seperti Faizatul itu bilang kalau perusahaan yang manufaktur Pak harusnya dia enggak Pak, dia SOP-nya apa ya seperti sebuah mesin lah yang tadi pandangan tentang proses bisnis seperti itu gitu ya, di pandangan nomor 1 lah gitu ya. Atau mungkin sedikit kompleks dynamic system, mungkin seperti itulah. Enggak juga sebenarnya dia tadi yang keempat juga sosial juga mungkin di sana juga masuk kan gitu ya. Akan tetapi di bidang lainnya. Tapi kalau bikin mesinnya, bikin urutan jadi dari sebuah komponen baut-baut dirancang sampai dengan menjadi sebuah motor, yes. Itu dia nggak mungkin lepas dari SOP yang ada. Nggak mungkin dia ujuk-ujuk tidak langsung dirancang dulu gitu ya, tidak digambar dulu, langsung tiba-tiba dibikin mesin asal gitu ya, terus kemudian tidak dirakit dulu, langsung di CKD gitu kan, jadi bagian-bagian dikirim ke customernya, terus customernya di rumah kayak bikin mobil apa sih namanya yang itu tuh, mobil yang suka main-main tuh anak-anak kecil tuh ya. Hot Wheels, dikirim, beli di kardus tuh bagian kemudian dirancang, kan nggak gitu dong, nggak mungkin pabrikan motor Honda, Yamaha seperti itu kan bisa cilaka gitu ya, safety-nya nggak ada. Jadi dalam hal tertentu pasti dia pakai pandangan yang pertama itu, ya kan, determinasi sebagai mesin yang presisi, dia tahapan-tahapannya jelas gitu ya, dari mulai dirancang, digambar, terus diuji ya kan, keselamatannya diuji, bagaimana kenyamanannya ya kan, ketahanannya ya kan. Tapi di sisi lain untuk menjadi sebuah rancangan, dia mungkin ya even itu dia tidak original, tapi dia nyontoh di perusahaan lain, atau mungkin dia terinspirasi oleh kalau kalian lihat Yamaha itu ada yang main terbaru itu dia terinspirasi oleh sebuah binatang yang sangar gitu, dibikin tongkrongannya seperti itu, matanya kayak mata mata serangga dan seterusnya gitu ya. Tapi poinnya adalah saya ingin sampaikan balik lagi,
memang even itu perusahaan yang teknologinya seperti yang dibilang tadi manufaktur pun sama, tidak ada yang benar-benar pure di satu dari 4 pandangan tentang proses bisnis tadi gitu. Selalu ada kombinasi gitu ya. Nah, kaitan dengan Gojek mungkin benar tadi juga disampaikan Pandu, ya betul. Dari awal kan Gojek itu sebenarnya kan core bisnisnya sebenarnya dia melihat bagaimana jumlah penduduk di Indonesia yang cukup banyak. Kalau tiap orang katakanlah punya, let's say punya mobil gitu kan repot gitu ya dengan ruas jalan yang tidak berimbang. Akhirnya dia punya pemikiran Gojek, kemacetan dan seterusnya. Pada perjalanan dia ternyata juga, tetap aja ada orang yang perlu mobil gitu, Gokar dia bikin kan gitu kan. Ya kan? Tapi kalau dari penamaannya, coba kalian perhatikan, penamaannya tuh Gojek. Ya memang ya ojek sebenarnya, ojek motor itu gitu ya. Ya kan? Tapi pada perjalanan ternyata orang butuh nih, mau beli sesuatu, inginnya gampang dari rumah, ya udah bikin GoFood, ya kan? Bahkan sekarang ada refleksi atau apa gitu ya kan? Ada pembantu ART, asisten rumah tangga juga bisa melalui Gojek gitu ya. Ya, jadi maksud saya pertanyaan siapa namanya Kevin Ayu tadi juga bagus lah ya. Apakah memang ada yang secara data empiris ya kan, penelitian dikatakan mana yang lebih practically Pak, yang banyak dipakai orang Pak? Ya kombinasi rata-rata gitu ya. Tapi mostly biasanya bisa diklasterisasi. Perusahaan-perusahaan yang baru relatively dia biasanya taat ke SOP tadi gitu ya. Pada perjalanannya begitu perusahaan makin berkembang, dia akan makin tahu tuh ya kan, untuk lebih mengedepankan katakanlah masukan, sehingga interacting feedback loops mungkin dia lebih dominan gitu ya. Tapi kemudian nanti masukan dari masyarakat, keinginan konsumen, juga social construct juga mungkin nanti akan dapat pada akhirnya perjalanan perusahaan seperti itu. Dan dari kesemua itu sebenarnya intinya tidak ada perusahaan yang stuck di satu pandangan tersebut. Termasuk bagian mana yang paling besar Pak, di social construct atau di complex dynamic system, tergantung. Mungkin tahun ini dia akan lebih condong ke mengikutin apa maunya yang lagi happening di masyarakat. Masyarakat maunya seperti apa? Atau sekarang zaman pandemi corona, ya kan? Mungkin akan lihat di interacting feedback loops mungkin ya, dikombinasikan juga dengan aturan dari pemerintah, ya dong, ya kan? Sekarang toko-toko makanan kan nggak boleh dine in kan, nggak boleh makan di situ kan, harus di ini. Coba kalian lihat sekarang Pizza Hut aja sekarang di jalan itu, di depannya itu karyawannya pada ngejajah-jajain seperti itu ya, gitu ya. Saya juga ngelihat kemarin Ichiban Sushi juga seperti itu gitu ya. Jadi sangat dinamis, dan pada ujungnya kemudian sampai kepada satu statement di awal bab 1 ya tadi, bukan sebuah perusahaan yang berhasil yang akan survive, yang akan maju, malah bukan sebuah perusahaan yang hebat di SDM-nya, lulusan luar negeri sebuah atau lulusan dari PKN STAN semua gitu, atau lulusan dari UGM, UI, bukan. Atau sebuah perusahaan yang mengandalkan teknologi yang tinggi gitu, ya bukan juga. Tapi yang mana? Perusahaan yang bisa adaptif, yang bisa ya secara fleksibel dia merespon perkembangan yang ada di masyarakat, ya kan gitu ya. Dengan sekarang kondisi pandemi ini pasti ya perusahaan-perusahaan yang bisa, makanya perusahaan-perusahaan yang sekarang bisa cepat beradaptasi, perusahaan yang mana? Perusahaan UMKM biasanya. Perusahaan-perusahaan kecil. Kalau perusahaan-perusahaan yang udah gede, dia untuk balik ke arah merubah proses bisnisnya, dia perlu waktu. Mungkin dia kalau dia perusahaan TBK, dia perlu ngomong dulu sama pemegang sahamnya, kan gitu kan. Gue mau ngerubah nih, tadinya saya seperti ini, mau merubah seperti itu. Dia akan izin dulu, nggak bisa serta-merta. Tapi UMKM, perusahaan home industry, begitu dia ngelihat kondisi pandemi kayak gini, ya kan,
dia bisa langsung melakukan penyesuaian dalam proses bisnisnya karena tidak terlalu banyak rentang kendali, bahkan mungkin cuma one man show gitu ya, satu orang aja yang menentukan harus sebaiknya porsi yang seperti ini dikurangi, yang ini gitu ya. Tapi apapun itu sebenarnya kembali lagi dari awal saya sampaikan bahwa terkait dengan proses bisnis ini sebenarnya balik lagi perusahaan apa yang bisa survive, yang bisa leading, yang bisa mungkin bertahan, kalaupun bertahan di masa sekarang adalah perusahaan yang bisa melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada terkait banyak hal, sosial politik, ya kan? Iya dong. Kalau kalian misalnya mohon maaf di Indonesia barangkali masih toleransinya masih ada lah untuk katakanlah jual-jual seperti minuman keras ya, dengan izin dibolehkan. Tapi dikatakan negara Arab Saudi di sana, walaupun mungkin terkait dengan dua kota, karena kalau di Arab Saudi itu bagi kalian yang mungkin pernah melaksanakan ibadah umroh atau haji, itu kan dua daerah itu saja yang sebenarnya dua kota Mekah sama Madinah aja yang memang benar-benar terlarang untuk hal-hal tertentu ya. Tapi kalau Jeddah, apalagi daerah-daerah yang bukan daerah haram, daerah yang sucinya, ya kan, itu masih boleh diperkenankan hal-hal terkait dengan itu. Sebentar ya teman-teman, sebentar ya. Sorry teman-teman ya. Jadi sekali lagi ya, ada lagi pertanyaan mungkin nangkap nggak siapa namanya? Kevin Ayu tadi yang nanya ya, siapa ya? Iya. Nangkap ya Kevin ya? Iya Pak, sudah jelas. Sarah. Terima kasih Pak. Oke, Sarah, ada komentar dari kamu sebagai yang mempresent bab 1 ini? Ya Pak, saya setuju banget sama Bapak Pak. Atau ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke hal lain? Pak, saya izin bertanya. Oke, siapakah ini? Amelia absen 5, Pak. Oh, Amelia. Oke, Amel, gimana Mel? Ya, jadi Pak kan tadi ada core bisnis dari perusahaan. Bisa nggak sih kalau satu perusahaan itu punya lebih dari satu core bisnis? Terus kalau misalnya ada perusahaan yang memproduksi suatu produk dan dia juga memproduksi by product. Nah, itu by produknya jadi core bisnis juga atau dia jadi supporting bisnis, Pak? Terima kasih. Oke. Nomor 1 mau jawab? Karena kamu tadi nerangin juga tuh. Ya, siapa namanya? Sarah, kamu kan nerangin juga tuh ya. Ada yang mau kamu jawab dulu sebelum didiskusikan? Ini kan berarti komponen dasar proses bisnis ya. Ada ya termasuk jenis proses bisnis ya. Ada supporting proses, ada core proses sama manajemen proses. Gimana? Sarah mau menjawab? Nomor 1. Izin menjawab Pak. Siapa tuh? Andi Ahmad Pak. Oke. Tadi kan ditanyakan apakah suatu perusahaan itu bisa memiliki 2 core bisnis. Nah, menurut saya Pak, perusahaan itu bisa memiliki 2 core bisnis saja atau bahkan lebih. Kembali ke pengertiannya, mungkin core bisnis itu adalah suatu bisnis utama yang ingin diberikan kepada masyarakat atau customer-nya. Nah, mungkin kalau seperti contoh tadi ya, Gojek, yang awalnya memang menawarkan ojek online, tapi seiring perkembangan waktu dia menawarkan adanya Gokar, Gokelin, dan seterusnya, itu bisa saja merupakan core bisnis dari Gojek itu sendiri. Karena apa? Karena masing-masing dari
kegiatan tersebut atau pelayanan yang diberikan itu harus terus dilakukan inovasi. Dan core business sendiri itu seiring perkembangan waktu harus terus dilakukan inovasi sesuai yang dikatakan Bapak tadi, harus adaptif terhadap perkembangan dunia saat ini. Mungkin itu pertanyaan dari nomor 1, Pak. Oke. Untuk pertanyaan nomor 2 tadi, gimana, Bang? Oke. Tadi kalau misalnya perusahaan itu memproduksi suatu produk, terus dia juga memproduksi by product. Nah, by productnya itu masuk ke core business atau ke support? Gimana? Mungkin ya kalau saya, iya Pak. Mungkin kalau produk utamanya itu mungkin merupakan core business, tapi jadi dari by product sendiri itu atau produk sampingan yang muncul dari produksi utama itu bisa saja bukan merupakan core business. Mungkin misalnya ini ya, perusahaan sepatu ya. Selain dia memproduksi sepatu, dia juga melakukan distribusi sepatu. Dia melakukan jasa distribusi sepatu. Nah, mungkin jasa distribusi sepatu ini contoh dari support bisnis perusahaan sepatu tersebut. Jadi bukan core bisnis yang harus terus dilakukan inovasi. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau dijawab? Nomor 1. Sarah? Setuju Pak tadi Izin memberikan pendapat. Sarah mau? Setuju banget sama contohnya Andi akhir. Sekarang soalnya Gojek banget ya. Kelompok lain ada? Hah? Soalnya sekarang ini Pak, Gojek ini malah, kan awalnya Gojek nih Pak, GoRide nih yang happening banget, yang peminatnya tinggi. Di masa pandemi ini langsung berganti kalau GoFood nih Pak, yang dengan peminat tertinggi. Jadi dua-duanya masih tetap jalan, masih merupakan fokus utama, merupakan aktivitas utama, dan banyak peminatnya. Jadi menurut saya Gojek ini punya beberapa core bisnis dalam satu bisnis. Gitu Pak. Kelompok lain ada yang mau komen sebelum saya coba berpendapat Pak. Ya, siapa nih? Izin berpendapat. Rizal Pak. Rizal absen 21. Saya tadi setuju sama jawabannya si Andi Ahmad untuk yang nomor 1-nya. Tapi yang untuk nomor 2-nya menurut saya itu by product itu bisa jadi core bisnisnya Pak, karena apa nomor 1-nya apa seperti jawabannya yang Andi Ahmad apa Rizal? Yang ini Pak, yang atas nomor pertanyaan 1 itu pertama apa? tadi Pak. Jawabannya Andi Ahmad itu apa? Kalau core bisnisnya itu bisa lebih dari 1. Bisakah dapat punya 2 core bisnis gitu? Iya, itu saya setuju. Tapi yang by produknya itu menurut saya itu bisa jadi core bisnis kalau misal seperti ini Pak. Kayak seperti yang saya ketahui dari dunia otomotif tuh, misal kayak pembuatan mobil itu kan ada banyak sekali komponennya. Contohnya aja misalnya kayak spion. Nah, spion itu kan baru misal BMW itu membuat produk utamanya adalah penjual mobil kan Pak. Jadi satu mobil utuh gitu jadi. Tapi dia bisa menyediakan kayak spion itu tadi ke perusahaan lain. Misalnya spion yang dia buat itu dijual ke brand lain, misalnya kayak Mercedes-Benz mungkin atau mungkin desain dari mobilnya itu tadi bisa dibeli dari oleh brand lain dan digunakan oleh brand lain. Itu kan tetap bisa terhitung sebagai core bisnisnya, padahal produk yang dihasilkan dari BMW tadi belum menjadi satu mobil jadi dari dia. Contoh nyatanya itu seperti yang saya tahu tuh ini Pak, Supra itu kan Toyota Supra itu Supra itu desain terbarunya menurut setahu saya itu mengambil dari BMW. Jadi itu hanya atas desainnya, kan berarti itu sama saja dari BMW itu tadi seperti by product, tapi itu bisa menjadi core bisnis mereka. Itu Pak menurut saya. Oke. Sebelum ke yang lain, by product itu apa sih? Ayo, siapa? Rizal? Produk sampingan ya Pak. Iya, apa produk sampingan itu apa?
yang dihasilkan selama proses produksi utamanya itu tadi, ada produk sampingannya itu tadi yang bisa dijual. Oke, Amel, kamu kan nanya pertama, yang kamu maksud by product ini apa, Mel? Misalnya lebih contoh konkretnya. Contohnya kalau misalnya perusahaan kayu gitu Pak, misalnya dia jual kayu yang oven, kayu kering kayak gitu-gitu, tapi dia juga ngejual apa tuh dari hasil gergaji kayunya itu, kayak serbuk-serbuknya itu Pak. Nah, dari serbuk-serbuknya itu misalnya bisa nggak sih dijadiin core product kayak gitu Pak. Terus kayak, pokoknya kalau misalnya ada by produknya, apakah, kan kalau misalnya kita bikin produk utamanya, pasti ada by produknya. Nah dari by product itu bisa nggak sih dijadiin core product juga, gitu, atau cuma dilakukan perusahaan kalau misalnya perusahaan itu ingin jadi kayak supporting produknya aja gitu Pak. Oke. Kayak Rizal ya. Oke lah ya, ini kita udah hampir jam 9 juga. Oke, jadi gini teman-teman, saya senang banget ya. Ya, bedalah gitu ya, anak PKN STAN sama anak yang selain PKN STAN gitu ya. Tapi ginilah, kelompok 1 juga ya, Sarah dan teman-teman. Jadi memang tadi pertanyaan Amel bagus banget gitu ya. Apakah mungkin sebuah perusahaan itu punya core bisnis ya, atau core proses yang lebih dari 1? Ya mungkin, betul. Tadi udah dijawab juga sama Andi ya. Terus Rizal juga tadi ngebenerin. Tapi kalau bicara by product gitu ya, produk sampingan seperti tadi, betul, itu yang paling gampang itu perusahaan kayu, ya kan, kayu oven, terus dia dalam membentuk kayu kan ngegergaji. Nah, hasil apa ya, kalau bahasa Sundanya tiger gaji gitu ya, jadi ngomongnya agak kasar, tapi itu kan bahasa umum lah. Masa kotoran gergaji gitu kan enggak ya. Jadi kan yang dari kayu yang habis gergaji itu kan berupa remah-remahnya itu kan bisa menjadi produk tertentu juga. Kalau kalian lihat perusahaan Olimpik, Pik Olimpik gitu ya. Olimpik itu dia bahan dasarnya ya itu tadi. Ya kan? Bahan dasarnya itu bukan kayu dia tuh. Ya, bukan kayu seperti kita bikin meja terus kayu utuh, bukan. Justru tadi kayu yang dibentuk menjadi kayu bulat atau kayu kotak ya kan, atau kayu persegi. Itu nanti ada begitu digergaji, hasil gergajiannya itulah kemudian diekstrak sama dia, dipampatin dan menjadi sebuah lempengan-lempengan kayu gitu ya. Oleh karena kalau kita pernah ngalamin banjir, kalau kalian ini nggak boleh ngomong produk sebenarnya, tapi ya udahlah supaya gampang gitu ya. Ya kan, Olimpik itu ya karena terbuat bukan dari kayu solid, bukan dari kayu utuh. Itu pasti begitu kena banjir dia udah merodol. Merodol itu apa ya, kayak semacam kita bikin bubur kertas gitu kan, terus jadi sebuah patung, begitu dia kena air udah beda dengan patung yang dibikin dari kayu, tentu dia kan kena apapun dia akan kuat gitu. Apakah itu bisa menjadi core bisnisnya? Bisa. Kemudian dia membentuk, karena ini banyak permintaan, daripada dia cuma jual kubikan ataupun langsung orang yang dari tadi Olimpik itu ngambil ke perusahaan kayu tersebut terus kemudian diproduksi. Akhirnya dia sendiri bikin menjadi sebuah unit divisi tersendiri, divisi untuk pembuatan kayu yang by product tadi gitu ya. Mungkin mereknya nanti lain gitu ya Amel ya. Jadi bisa banget gitu. Tapi kemudian, nah oke lah kita langsung aja ya. Jadi bicara masalah tadi yang core bisnis dan support bisnis, sebenarnya kan kita kan di sana memahami juga ternyata itu yang saya bilang tadi jenis proses bisnis tadi ya, support proses, core proses, sama ada manajemen proses gitu loh, ya. Jadi kalau pemaparannya Sarah tadi kalau itu kan ada core bisnis dan support bisnis gitu ya. Tapi kalau bicara lagi di teorinya sebenarnya jenis proses bisnis itu ada jenis support proses, ada core proses, sama ada manajemen proses. Nah kalau dalam hal tadi yang dibilang
bahasanya kalian core business, bisa menjadi 2 atau 3 atau 4 tergantung gitu ya. Tapi kalau bicara menjadi sebuah satu kesatuan siklus proses bisnis, di sana supporting itu ya proses pendukung gitu. Jadi di setiap core business pasti ada supportingnya. Tadi dalam bahasanya si Sarah itu tadi disebutin tuh, kalau produksi sepatu Nike itu ada percetakan dokumen, ada produksi sepatunya, itu sebenarnya kan main bisnisnya ya, produksi sepatu. Terus distributor sepatu, mungkin kan security, keamanannya, kan gitu ya. Ada mungkin cleaning service-nya gitu ya. Mungkin ada bagian limbahnya dan seterusnya, karena itu mempengaruhi. Itu supporting, dalam arti proses supportingnya gitu ya. Untuk mencapai suatu produk, ada proses dukungan yang diberikan, ya kan. Tetapi kalau bicara masalah tadi, siapa namanya, Amel bilang tadi by product gitu ya, maka semestinya baik by product maupun core bisnisnya gitu ya, main produknya, kedua hal tersebut membutuhkan tadi environment tadi, lingkungan tadi yang memberikan support ke dia, ya kan? Baik itu security-nya, baik itu tukang desainnya, sama dong walaupun dia dibuat dari tiger gaji tadi, tapi untuk menjadi sebuah meja atau sebuah produk apapun kan diperlukan desain dulu dong. Jadi di sana ada proses desainnya, ya kan? Ada proses proses pengujiannya, apakah kuat di beban itu berapa kilo dan seterusnya. Itu kan merupakan sebuah hal yang harus dilakukan baik core bisnisnya maupun tadi by produknya, baik main produknya maupun by produknya, gitu ya. Jadi jangan juga confuse, jangan juga overlapping nih antara tadi pengertian core bisnis, support bisnis, sama tadi dalam sebuah lingkungan itu ada proses yang namanya support proses, ada manajemen proses. Ya kan, itu yang mungkin lebih kepada manajerialnya gitu ya, marketing dan seterusnya gitu kan. Sama core prosesnya, core proses itu artinya ya proses utamanya itu. Kalau sepatu Nike ya bikin sepatunya gitu ya. Kalau manajemen prosesnya mungkin marketingnya di situ ada, harus diperhatikan gitu ya, iklan dan seterusnya gitu ya. Termasuk tadi perizinan dan seterusnya, paten, ya kan, karena kan ramai juga tuh ya, Nike, Adidas dan semuanya bisa saling mengklaim teknologi tertentu gitu ya. Oke. Jadi bisa menjadi sebuah lebih dari satu core bisnis, ya bisa gitu ya. Tetapi perlu dipahami by product tadi tetap memerlukan juga supporting proses gitu ya, sama dengan main product tadi gitu ya. Ya kurang lebih begitulah ya gitu ya. Oke, sekarang saya mau masuk ya. Terima kasih lah sekali lagi ke kelompok 1 ya atas paparannya, luar biasa ya. Saya juga ingin sebenarnya nanti di kelompok-kelompok berikutnya juga bisa memberikan hal yang sama ya kan. Sehingga nanti kita coba masuk ke hal yang lebih pokok lah. Nah, teman-teman semua, sebelum ini 10 menit terakhir lah ya, kita kaitkan dengan wajib pajak lah gitu ya. Sebenarnya dalam skup wajib pajak ini, sebenarnya yang perlu diwaspadai oleh kita, ya kan, proses bisnis yang tadi itu sah-sah saja secara teori, boleh-boleh saja. Gojek mau mengembangkan bisnis GoFood, mau GoSend atau mau GoCar atau mau apapun lah gitu ya. Atau mungkin tadi siapa namanya tuh Rizal juga bilang punya pengalaman BMW. Mungkin kalau BMW kalau dibilang spion itu by product, iya ya by product ya. Ya mungkin bisa iya bisa tidak ya. Tapi yang udah jelas itu adalah katakanlah sebuah ini yang udah internasional lah. Airbus atau Boeing. Ya kan? Dia kan bikin pesawat tuh Boeing, atau lah jangan tuh terlalu tinggi lah ya, bukan terlalu tinggi, terlalu ngawang-ngawang ya. Inilah F1 ya kan Ferrari, dia punya mesin Ferrari, dia bikin sebuah mobil Ferrari atau Lamborghini atau Porsche gitu ya. Tapi dia juga nanti hanya menjual
komponen tertentu gitu ya untuk dikembangkan atau inilah yang paling gampang nih. Laptop kalian lah yang sering dipakai ya, atau PC kalian. Kalau dibuka, walaupun mereknya itu Lenovo ya kan, atau mereknya itu apa misalnya HP, tapi di dalamnya ada komponen-komponen yang selalu ada tuh. Samsung biasanya dia punya teknologi yang dipakai oleh semua ini. Padahal Samsung juga ngeluarin juga kan PC dan laptop kan gitu ya. Nah, by produk yang sifatnya memang dia bukan secara umum dia menjadi sebuah PC atau sebuah laptop, tapi komponen-komponen tertentunya bisa dijual ke orang gitu ya. Nah, tapi sebenarnya balik lagi, by product itu biasanya punya karakteristik dia itu bukan produk yang sengaja dibikin gitu ya. Tadi seperti tadi Rizal bilang bikin spion Pak BMW, tapi dia kan pasti bikin spion dong. Nggak mungkin BMW nggak ada spion kan gitu ya. Pasti bikin. Kemudian dipakai oleh pabrikan lain ya fine silahkan gitu ya. Samsung pasti kan bikin prosesor dong gitu kan. Tapi kan kemudian prosesor dia dipakai oleh merek-merek lain, ya itu lain masalah. Tapi by product itu lebih kepada sesuatu hal yang sifatnya sebenarnya selama ini tidak diapa-apain, itu sebagai bagian yang katakanlah sisa ya. Tadi kan begitu dia pabrik kayu, gergaji, ada tai gergajinya yang merupakan ekses dari proses pengolahan kayu, kemudian itu dijadikan lagi sebuah produk, nah itu by product gitu ya. Nanti mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Yang ingin saya sampaikan teman-teman, di dalam kaitannya dengan wajib pajak ini, nanti di dalam kita ketemu dengan perusahaan-perusahaan seperti itu, proses-proses bisnis yang seperti tadi by product, ataupun katakanlah core bisnisnya lebih dari 2, itu menjadi celah, menjadi sebuah hot issue, menjadi sebuah tujuan dari para tax planner, perencana pajak untuk bagaimana jadi tadi filosofi awal bagaimana membayar pajak sekecil mungkin gitu. Ya kan? Kalau kemudian nanti dia melihat tadi katakanlah sebuah perusahaan kayu yang dibilang sama Amel tadi, dia kemudian untuk by produknya diproduksi oleh dia sendiri, pasti di sana akan masuk ke komponen revenue si perusahaan tadi gitu. Ya kan? Sementara kan biayanya, cost-nya pasti kan tetap akan sama dong. Kan gitu kan? Ada nggak ada ya itu seperti itu. Paling nanti ada tambahan sedikit lah gitu ya. Tapi paling tidak, kalau kemudian nanti seorang tax planner wajib pajak, pasti akan melihat lebih menguntungkan mana. Dia bentuk perusahaan sendiri atau satu perusahaan saja tapi ada berbagai produk. Ya, tadi core produknya jadi banyak. Dia akan perhitungkan itu menjadi sebuah pertimbangan. Oh, kalau gitu saya bentuk aja perusahaan sendiri gitu. Dalam bahasa itu dipecah-pecah perusahaannya. Tentu itu akan lebih menguntungkan secara pembayaran pajaknya kan gitu kan. Karena masing-masing jadi nanti bisa melakukan pengelolaan terhadap akuntansi biayanya gitu ya. Masing-masing punya HPP, punya biaya usaha, ya kan? Punya mungkin biaya riset, pengembangan, dibanding dengan satu perusahaan gitu. Nah, kalau dipajak bagaimana? Boleh nggak seperti itu? Ya balik lagi, boleh. Ya kan, seorang tax planner boleh melakukan apapun yang dia inginkan untuk bagaimana supaya perusahaannya itu bayar pajak sekecil mungkin. Tetapi lagi-lagi, semua kan ada aturannya, ya kan? Ada dasar berpijaknya. Kalau dalam akuntansi, di sana nanti ada proses yang namanya, misalnya prinsip accounting itu ada namanya apa? Matching cost against revenue, ya kan? Matching cost dengan revenue-nya, jadi nyambung gitu ya. Nggak mungkin sebuah perusahaan gergaji memasukkan biaya, katakanlah ya, biaya apa ya? Biaya riset misalnya yang terlampau besar, ya kan? Karena untuk sebuah perusahaan yang menghasilkan kayu cuma digergaji, apa perlu ada
R&D gitu ya, research and development, kayaknya nggak perlu. Nah, tapi kalau perusahaan yang tadi kayak misalnya si Olympic, mungkin dia perlu melakukan riset gitu kan. Tadi yang saya bilang tadi kekuatan serbuk gergaji tadi, sebatas mana kekuatannya dan seterusnya gitu kan. Nah, itu yang harus dipastikan oleh kita sebagai orang pajak. Proses bisnis apapun, monggo kan gitu ya. Sebentar. Fikar Aden kok baru masuk ya. Proses bisnis apapun silahkan. Core bisnis mau menjadi 2 ya monggo gitu ya. Manajerial yang dipakai dipilih juga silahkan. Bahkan tadi Gojek dia nggak punya karyawan, karyawannya hanya karyawan manajemen proses aja dia punya karyawan. Tapi untuk core bisnisnya katakanlah Gojeknya dia nggak pernah ngegaji mereka, hanya ya sebentar. Oke, sorry teman-teman ya. Moga-moga kalian tidak terzolimi ya, dapat keterangan putus-putus ya. Oke, jadi sekali lagi ya terkait dengan proses bisnis yang awal ini, kita ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan hubungan dengan wajib pajak lah. Boleh melakukan apapun ya kan sepanjang tidak ada proses di sana yang namanya penggelapan pajak ya. Artinya saya bilang tadi, contohnya kemarin kan selalu saya ulang-ulang terus. Kalau omset dia katakanlah tadi kata si Amel tadi dia punya penghasilan hanya atau tidak hanya dari membuat kayu oven tadi gitu ya, tapi juga ada by produknya dia jual juga, atau mungkin dia bikin divisi sendiri untuk bikin furniture yang dibuat dari serbuk gergaji terus, ya, serbuk lah ya. Kalau pakai bahasa tadi kurang pantas. Nah, sepanjang itu diakui sebagai penghasilan, ya fine-fine aja, oke gitu. Kemudian dia juga tadi saya bilang matching cost against revenue. Apakah betul matching antara revenue dia dengan biaya dia gitu kan? Yang saya bilang tadi, kalau perusahaan kayu barangkali kan biaya riset dan pengembangannya, R&D-nya, research and development-nya mungkin ya, itu mereka mungkin tidak terlalu perlu. Jadi kalau ada kemudian ujuk-ujuk di perusahaan kayu itu biaya riset dan pengembangan, perlu dilihat dulu ini
matching nggak dengan revenue-nya kan gitu. Jangan-jangan biayanya tidak bisa dibiayakan kan gitu ya. Hal-hal semacam itu yang perlu dilihat oleh kita sebagai fiskus, sebagai orang pajak, ya kan, bahwa perusahaan boleh melakukan adopsi apapun terkait dengan proses bisnis yang mau dia lakukan, ya kan, karena itu kan pandangan proses bisnis kan ada 4 tadi, boleh silakan, tapi lagi-lagi nanti kalau di PPH itu ada namanya biaya 3M ya, ini kalian belajar juga kali ya, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, ya kan? Nanti proses itu apakah sebuah biaya itu diperbolehkan, dikurangkan untuk nanti menjadi pajaknya lebih kecil? Boleh Pak, sepanjang memenuhi kriteria 3M tadi, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nanti tadi juga siapa namanya, si Sarah juga dari awal udah ngomong tuh, kalau bicara core bisnis itu sebuah bisnis yang memang mau nggak mau dia harus lakukan itu. Kalau tidak, maka tidak bisa produk itu dihasilkan kan gitu ya. Sebuah perusahaan Nike, dia harus melakukan proses pembuatan sepatu. Kalau tidak, ya dia tidak bisa mengklaim penghasilan dari penjualan sepatu gitu ya. Maka harus dilihat juga apakah kemudian nanti biaya-biaya yang terkait dengan tadi itu terhubung antara biaya sepatu tadi dengan 3M tadi, mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan gitu ya. Nanti di dalam perpajakan hal-hal seperti itu yang agak subject to discuss dan dispute biasanya. Interpretasi masing-masing antara perusahaan atau konsultan pajaknya atau bagian akuntansinya atau bagian tax divisionnya dengan kita orang pajak yang akan selalu terjadi perbedaan, perdebatan lah satu dan lainnya begitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, yang penting mungkin dari pertemuan sekarang ini adalah bahwa memang pajak itu sifatnya netral. Tidak akan mempengaruhi, oh di pajak nggak boleh, kamu kan usahanya cuma Gojek, kamu Gojek aja, GoRide aja kan gitu ya. Nggak boleh kamu ke GoFood, kamu nggak boleh ke GoSend, kamu nggak boleh ke GoGo yang lain gitu ya. Nggak seperti itu, kita pajak boleh-boleh aja silahkan. Ya kan, sepanjang nanti secara prinsip akuntansi dan prinsip perpajakan itu dipenuhi gitu ya. Artinya tidak ada yang dilanggar. Bagaimana Pak kalau ada ketidaksesuaian Pak antara secara akuntansi boleh, secara komersial boleh, tapi secara pajak nggak boleh? Ya proses koreksi tadi dilakukan. Baik secara self-correction melalui rekonsiliasi fiskal maupun melalui koreksi oleh kita. Melalui apa? Melalui pengawasan atau melalui pemeriksaan. Ya kan? Jadi pengawasan dan pemeriksaan biasanya memang agak sedikit berbeda. Pengawasan itu dilakukan pada saat proses itu sedang berlangsung. Sementara pemeriksaan itu pastinya setelah selesai proses itu berlangsung gitu. Post audit ya, namanya post audit kan ya setelah selesai dia proses setahun penuh, tahun berikutnya diperiksa. Tapi kalau dalam proses pengawasan dalam waktu berjalan ternyata ada yang harus diperbaiki. Nah seorang AR seperti kalian mungkin nanti jadi AR harus melakukan, mengingatkan, membimbing wajib pajak, yang Anda lakukan nggak boleh loh. Anda harusnya nggak bisa bebankan biaya riset dan pengembangan ke perusahaan gergaji Anda, karena itu nggak ada tuh di situ korelasinya. Loh, tapi saya melakukan itu untuk perusahaan yang mana, untuk usaha yang mana? Oh, untuk usaha yang tadi serbuk gergaji. Oh, itu hanya bisa, kalau itu 2 perusahaan, hanya bisa dibebankan ke perusahaan yang sebelahnya. Ke perusahaan yang dibentuk secara baru lah gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, dalam perpajakan nanti wajib pajak lah utamanya gitu ya, akan selalu mencari celah-celah yang ada. Nah kita sebagaimana definisi awal pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa, penetapannya melalui undang-undang aturannya. Nah kita memang jujur saja di dalam keseharian banyak kemudian tidak berdaya apapun karena kita tidak punya cantolan hukum gitu ya.
Karena nanti kalian juga akan tahu, begitu kita katakanlah periksa, kita koreksi, kita kenakan SKP, surat ketetapan pajak, sekian miliar, WP keberatan kemudian banding kemudian PK, kalah kita. Malah kalau PK kalah atau banding kalah, tadinya LB jadi KB, kita selain harus kembaliin ke yang sudah mereka bayar, juga disertai dengan imbalan bunga. Nah, nanti dalam pegawai kita, kalian nanti di dalam pekerjaan kalian nanti itu akan menjadi faktor yang mempengaruhi karena kita dianggap merugikan negara. Karena kita kurang cermat dalam bekerja, kurang cermat dalam mengkoreksi, akhirnya negara dirugikan. Tapi juga nggak usah terlalu parno juga, sepanjang kita melakukan itu secara sesuai ketentuan, ada kertas kerjanya, ada persetujuan atasan dan seterusnya, semestinya kita juga tidak usah takut ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi terkait dengan proses bisnis ini, saya kira tadi kelompok 1 sudah menyampaikan secara bagus, tuntas, jelas ya. Tinggal nanti bagaimana kita menghubungkan. Mungkin tadi kita agak kelamaan juga ngomongin di proses bisnis secara theoretically ya, tapi nanti mungkin pertemuan berikutnya kita akan ulas sedikit terkait dengan masalah pajak kaitannya dengan proses bisnis ini. Oke, saya kira itu mungkin ya. Ada yang mau ditanyakan? Karena sudah jam berapa nih? 9.13. Ya Pandu ya? Benar Pandu? Apa masih kurang pelajaran kita? Oke, 9 lebih ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Kelompok 1 dulu deh. Sarah mungkin mau nanya apa? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kelompok lain ada yang nyaranya? Cukup ya. Oke, saya kira nanti minggu depan berarti kelompok 2 ya, yang akan membahas terkait dengan RPS di pertemuan ketiga ya. Monggo. Bahannya kan sudah ada semua ya Pandu ya? Oke. Oke, teman-teman, kalau demikian saya cukupkan. Terima kasih ya. Saya sekali lagi boleh dong tepuk tangan buat kelompok 1 lah ya. Ya. Semoga kelompok 2 nanti dan kelompok-kelompok berikutnya bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.